Oke, baik. Anda katakan kebijakan yang juga harusnya diterima oleh pengusaha ada moneter dan juga fiskal. Apakah dalam artian ini juga pengusaha di kondisi saat ini butuh relaksasi pajak, Bu Yani? Nah, wah, kalau bisa relaksasi pajak, pasti pengusahanya sih seneng gitu. Karena sekarang banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang kelihatannya pemerintah juga sedang tidak baik-baik saja. Bukan kelihatannya, bahkan kita lihat dari utang jatuh tempo dan jumlah hutang pemerintah kan begitu besar. Sehingga misalnya pemerintah punya upaya menarik uang dari pengusaha dari masyarakat misalnya dengan kemarin mencoba cari uang dari eh, tapera misalnya kan begitu. Kemudian PPN khawatir nih, jangan-jangan PPN naik lagi udah 11%. Kalau PPN naik lagi, waduh, bisa mabok nih. Pemerintah kan juga sedang berupaya nih cari uang gitu. Cari uang mau dari mana? Investasi, sementara Indonesia unfortunately di Asia Tenggara aja masih nomor 4 gitu. Untuk di bidik pertama masih Vietnam, kemudian Malaysia, Thailand, Indonesia masih nomor 4. Padahal kalau dilihat kan Indonesia dari segi resourcesnya jauh lebih kaya dari Vietnam, besarannya, pasarnya, dan sebagainya. Mungkin kemudahan juga dan konsistensinya, jadi orang masih mikir-mikir. Kalau investasi masuk kan berarti ada aliran dolar yang masuk. Atau ekspor. Ekspor juga kita memang pasar di luar lagi buruk, jadi masalah juga gitu. Oke, baik Bu Yani, dengan tidak 100% mengandalkan kebijakan pemerintah begitu ya kita lihat di sini. Tapi sebetulnya cara untuk survive di kondisi seperti ini bagi pelaku usaha cara apa yang bisa dilakukan Bu Yani? Banyak cara sih yang dilakukan. Misalnya cost efisiensi gitu. Pada saat terjadi cost efisiensi, eh, kadangkala ya biasanya kalau udah cost efisiensi, suka tidak suka sebagian perusahaan akhirnya mesti mengurangi jumlah pegawai gitu. Karena ya itu yang bisa dilakukan. Bisa juga mau menaikkan harga nanti daya beli nggak bisa. Jadi paling dilakukan cost efisiensi sambil nunggu keadaan lebih baik gitu. Atau mungkin paling tidak untuk kaitan dengan hutang bisa bicara dengan perbankan, kemudian buyer juga bisa renegosiasi, dan biasanya nggak mudah sih itu. Yang paling mudah sih ya cost efisiensi lah yang dilakukan oleh pengusaha. Dan unfortunately dari sekian banyak cost efisiensi yang dilakukan itu biasanya pegawai yang jadi korban. Misalnya memproduksi hanya sesuai dengan permintaan begitu. Nah, itu juga kan akhirnya jadi larinya ke situ. Nah, padahal kalau udah terjadi pengurangan pegawai kan resikonya juga ya daya beli turun lagi gitu. Itu kayak apa ya? Vicious circle gitu atau lingkaran setan, satu sama lain akan berkaitan gitu. Oke, dalam hari ini apakah Anda juga pernyataan Anda dapat diartikan bahwa ancaman PHK sebetulnya juga sudah nyata terlihat di depan mata, Bu Yani? Sudah dimulai gitu di industri-industri kita nih, sayangnya ya memang negara kita PHK tuh udah berjalan cukup lama. Industri-industri yang dulunya menjadi basis kita, sepatu yang membutuhkan tenaga kerja yang terdidik rendah gitu ya, sesuai dengan apa ya, dengan eh, potret masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kalau dilihat potretnya mayoritas pendidikannya di kelas SMA, SMP, bahkan di SD masih banyak sekali tuh. Terbanyak kan masih di situ di usia produktif lagi. Nah, industri yang seperti itu harusnya yang bisa menyerap mereka adalah industri padat karya. Industri padat karya itu apa? Misalnya kayak tekstil, kemudian industri sepatu, gitu, elektronik. Nah, unfortunately ini sudah terjadi deindustrialisasi gitu. Nah, deindustrialisasi berarti apa? Peluang mereka untuk bekerja sudah berkurang, dan penutupan pabrik yang terjadi terus-terusan dan tidak bisa dipungkiri lagi. Kemudian ditambah lagi kemarin kebijakan Permendak yang juga memperburuk keadaan yang sudah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya. Itu kan mempercepat juga proses penutupan pabrik, bukan penumbuhan tapi penutupan pabrik. Nah, itu yang terjadi.
Sementara tenaga kerja di kita, masyarakat kita butuh industri-industri yang bisa menyerap tenaga kerja mereka gitu. Kalau industri-industri yang high tech kan tenaga kerja kita tuh masih belum bisa diserap gitu. Oke, baik.